Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini kita akan membuat project yaitu menghubungkan ESP32 dengan printer thermal Bluetooth ya. Nah, di mana biasanya kita membuat project printer thermal itu menggunakan komunikasi serial ya. Jadi menggunakan kabel. Nah, sekarang kita akan membuat project yaitu menghubungkan ESP32 dengan printer thermal Bluetooth, di mana printer thermal Bluetooth ini pertama harganya murah dan juga wireless gitu ya, dan juga tanpa perlu power supply tambahan karena sudah ada baterai di dalamnya biasanya untuk printer thermal Bluetooth ini. Nah, kita memanfaatkan ESP32 karena di ESP32 itu sudah ada include dengan Bluetooth gitu ya di dalam chipnya. Jadi ESP32 itu bisa WiFi, bisa juga Bluetooth. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke video. Oke, pertama-tama di sini kalian siapkan dulu untuk bahan-bahannya. Sini pertama ada ESP32. Nah, seperti ini. Atau kalian juga bisa menggunakan model yang lain ya. Yang penting chipnya ESP32. Nah, kemudian ada satu buah push button ya untuk nanti mencoba perintah printnya ya ke Bluetooth. Nah, kemudian di sini beberapa kabel jumper ya untuk menghubungkan ESP dengan button. Dan di sini ada breadboard ya. Dan juga di sini pastinya ada printer thermal Bluetooth-nya. Seperti ini. Kalian tidak perlu memakai model yang seperti ini, model lain juga bisa ya, selama itu ada Bluetooth-nya gitu. Oke, untuk rangkaiannya sebagai berikut. Oke, setelah kalian rangkai seperti ini ya, cukup simpel aja ya. Jadi ESP32 dengan button aja ya. Jadi kita hanya mencoba komunikasinya aja. Nanti untuk proyek-proyek kedepannya mungkin kita akan kembangkan gitu ya. Misal untuk apa gitu ya. Nah, tapi untuk sekarang kita hanya akan mencoba menghubungkan ESP32 dengan printer thermal Bluetooth ini ya. Sebenarnya nggak harus ESP32 ya teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan Arduino dengan modul Bluetooth HC05 misal. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita hubungkan ya ESP32-nya ke komputer untuk nanti kita program. Nah, kemudian di sini sebelum kita program, kita harus mengetahui yang namanya nama dari printer Bluetooth, pin ataupun MAC address gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui dulu spesifikasi dari printer ini gitu ya. Untuk MAC address, nama ininya Bluetooth-nya dan juga pin-nya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengetahuinya di sini kalian bisa tekan ya dua tombol ini secara bersamaan ya. Biasanya di printer thermal Bluetooth itu cuman ada dua tombol seperti ini ya. Mungkin kalau ada tombol-tombol lain mungkin itu tambahan ya. Tapi biasanya yang kebanyakan itu dua tombol seperti ini. Nah, ditekan secara berbarengan untuk mengetahui spesifikasi dari printer thermal yang kalian punya ya. Apakah bisa Bluetooth, apakah support Bluetooth atau tidak gitu ya. Nah, kalian tekan seperti ini sampai dia nanti keluar. Nah, seperti ini. Nah, oke, sudah komplit. Nah, nanti kalian bisa baca spesifikasinya di sini. Oke, semoga kelihatannya. Nah, di sini bisa diperhatikan ya. Nah, di sini interface-nya ya bisa USB dan juga Bluetooth. Nah, kemudian untuk baud rate-nya, nah kalau di USB itu baud rate-nya di 115.200 ya. Untuk baud rate-nya. Kalau menghubungkan secara serial ya, mungkin ada pinnya ya, kalian bisa hubungkan karena dia support USB ya. Tapi di video kali ini kita akan menggunakan Bluetooth-nya ya. Kemudian nah ini spesifikasi lainnya ya printernya. Nah, di sini Bluetooth-nya multi koneksi ya, jadi bisa dikonek sampai nih broadcast-nya 32 ya, jadi banyak ya. Jadi bisa dihubungkan
ke 32 device mungkin ya Bluetooth-nya. Nah, kemudian di sini ada power, baterai. Nah, di sini ada namanya Bluetooth info ya. Nah, kita ke yang ini nih. Nah, ada Bluetooth info, di sini ada nama, pin, dan juga MAC address. Nah, nanti kita akan ubah di programnya sesuai dengan printer yang teman-teman punya gitu ya. Oke, seperti ini kita taruh dulu di sini, misal. Oke, sebentar. Nah, saya ini ya. Nah, oke, kita udah dapat infonya seperti ini ya. Nah, kita akan masuk ke programnya. Nah, oke, untuk programnya nanti kalian bisa dapatkan di tab komunitas langganan ya di YouTube saya ya. Nanti jadi kalian bisa berlangganan di YouTube saya. Nah, nanti semua program yang pernah saya buat ataupun yang kedepannya nanti saya akan taruh di tab komunitas langganan YouTube ya. Nah, seperti itu ya. Nah, karena nanti website saya akan mati ya di bulan Juni di Singapura perpanjang ya. Jadi nanti semua ada di tab komunitas berlangganan YouTube saya. Oke, bagi kalian yang belum berlangganan silakan berlangganan ya. Oke, di sini saya sebenarnya pakai example aja sih ya, example di sini. Cuman saya tambahkan beberapa ya. Nah, sini saya pakai yang serial itu serial BT ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi saya tambahkan beberapa ini ya supaya bisa terhubung ke printer thermal ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini pertama yang saya gunakan untuk library-nya yang pasti ada free thermal ya untuk printer thermalnya. Nah, kemudian ada Bluetooth serial untuk mengaktifkan Bluetooth ESP32-nya. Bluetooth serial ini bawaan ya dari ESP32. Nah, kemudian di sini ada pin button ya di pin 15 atau GPU 15 atau D15 di ESP32. Nah, kemudian di sini untuk pin ini kalian bisa rubah dengan yang ada di sini nih, pin dari Bluetooth-nya ya. Nah, di sini biasanya default-nya 000 ya. 0000 4 kali. Nah, kemudian untuk namanya, nama Bluetooth-nya bisa diubah di sini nih. Nah, tapi biasanya nama Bluetooth ini default-nya seperti itu ya. Jadi di program example-nya pun seperti ini ya. Udah namanya udah seperti ini. Nah, jadi kalian bisa ubah kalau misalnya nama Bluetooth-nya nggak sesuai. Nah, kalian bisa ubah di programnya di sini. Nah, kemudian untuk MAC address. Nah, untuk MAC address ini kalian bisa ubah nih yang angka belakangnya ya. Jadi 0x, nah berapa tuh MAC address-nya. Jadi di sini saya udah sesuaikan sih sebenarnya di program saya untuk printer Bluetooth saya ini. Nah, di sini 86 pertama. Nah, kalian ganti yang ini jadi 86 yang awal ya. Nah, kemudian yang kedua di sini 67. Nah, ini 67. Ini ada 7A ya, sama 7A dan seterusnya gitu ya, sampai biasanya MAC address itu memiliki 6 ya. 6 buah inian angka hexa ya. Nah, baik itu Bluetooth ataupun WiFi ya, pokoknya perangkat yang bisa wireless itu biasanya MAC address-nya ada 6 untuk angka hexanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang lainnya di sini variabel lainnya ya, bisa kalian pelajari sendiri. Nih untuk mendefinisikan Bluetooth pada ESP32-nya biarin aja ya. Nah, kemudian di sini nanti kita buat serial Bluetooth ya, yang mana nanti printer thermal akan ngeprint sesuai dengan serial Bluetooth tersebut gitu ya. Nah, kemudian di sini set bt.begin my name. Nah, ini sebagai master ya. Nah, kita membuatnya sebagai master untuk ininya, untuk perangkat ESP32-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini jika menggunakan nama ya, nah maka pin serial Bluetooth-nya akan set pin yang tadi ya, yang pin yang kita sudah set di atas ya, pin dari Bluetooth-nya kalau connect melalui nama ya. Nah, di sini ada penjelasannya ya.
Kalau connect melalui MAC address ya, di sini itu lebih cepat ya, sekitar 10 detik maksimal. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya connect melalui nama ya, itu lambat ya, sekitar 30 detik maksimal. Nah, seperti itu. Jadi kalian tinggal pilih aja mau connect melalui nama atau mau connect melalui MAC address ya. Nah, tapi di sini pertama dia akan connect melalui MAC address ya. Nah, di sini ada ininya. Ada apa logikanya ya. Nah, dia akan connect melalui MAC address ya. Nah, kalau misalnya nggak bisa connect, maka dia akan switch ke connect melalui nama. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus kalau misalnya connect sukses, dia akan print ini. Nah, kemudian kalau enggak, dia akan print ini. Nah, ini saya matiin wheel-nya karena nanti di void loop sudah ada ini ya. Sudah saya buatkan connect otomatis ya. Jadi kalau misalnya dia belum connect, nah nanti di void loop dia akan mencari. Jadi dia harus terus mencari supaya tetap connect gitu ya ke printernya untuk di void loopnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihatlah di void loop nanti. Nah, di sini ada pin mode ya. Pin mode untuk button itu input pull up. Nah, di sini kita nggak pakai resistor ya. Kita langsung pakai input pull up bawaan daripada Arduino-nya. Kemudian di sini, di sini di void loop ini untuk serial ya. Jadi kita bisa mengetik di serial, nanti akan di print ya melalui printer thermal ini ya. Jadi nanti kita bisa coba juga dengan serial gitu ya, untuk print melalui serial. Nah, kemudian di sini yang saya maksud nih tadi ya. Nah, dia akan ngecek jika status printernya true ya. Nah, maka dia akan menjalankan milis ini. Nah, setiap 100 milisecond ya. Jadi dia akan ngecek. Dia akan mencoba mengkonekkan ke printer Bluetooth kalau belum terhubung gitu ya. Nah, seperti itu, dia akan terus menghubungkan gitu ya setiap 100 milisecond. Nah, terus kalau misalnya sudah connect, maka dia akan tidak melakukan apa-apa ya. Jadi sudah keluar dari sini ya. Nah, karena di sini di terakhir ada status printer false ya. Nah, kalau misalnya belum connect, maka dia akan mengembalikan waktu milis ini ya, white printer ini ke waktu milis gitu ya. Jadi dia akan terus berputar seperti itu. Nah, di sini juga ada pengecekan else ya. Kalau misalnya status printernya false, nah dia akan ngecek apakah serial Bluetooth-nya itu sedang connect atau tidak. Kalau misalnya tidak sedang connect, maka status printernya true. Dia akan balik ke perintah ini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dia akan muter aja di fungsi ini kalau misalnya belum terhubung gitu ya dengan printer Bluetooth-nya. Kalau sudah terhubung, maka dia akan keluar ya. Jadi dia akan ada di else kalau sudah terhubung ya, dan dia tidak akan menjalankan perintah ini. Tapi kalau dia sedang tidak terhubung, maka dia akan menjalankan perintah ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada untuk mengeprint ya dengan menggunakan tombol ya. Jadi ini hanya contoh aja ya. Nanti dia akan print hello printer aja. Nah, seperti itu. Jadi kalian nanti bisa kembangkan lagi gitu ya. Untuk print apa gitu ya bisa. Banyak juga nggak masalah gitu. Tapi ini saya contohkan aja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya flag. Nah, flag ini fungsinya untuk supaya kalau misalnya ditekan sekali aja gitu ya. Jadi kalau ditahan dia nggak bakal ngeprint lagi sampai button itu harus dilepas. Nah, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk programnya. Nah, sekarang kita langsung upload aja ya. Sini kita pilih tools. Kemudian pilih boardnya ya. Sini boardnya kita pastinya menggunakan ESP32 ya. Nah, developer mode ya. Nah, developer modul. Nah, kemudian di sini portnya kita pilih sesuai dengan yang terdeteksi. Di sini saya COM9. Oke, langsung aja kita upload. Nah, di ESP32 ini saat mengupload jangan lupa tekan tombol ini ya, flash di sini. Nah,
ketika bacaan connecting ya. Kita tunggu. Nah, connecting kita tekan di sini supaya dia bisa mengupload ya. Kalau nggak ditekan nanti dia nggak bisa upload ya kalau ESP32. Nah, dan sudah terupload ya. Oke. Di sini pertama kita coba dulu menggunakan button. Nah, di sini bisa dilihat ya. Udah terkonek nih ya. Kalau biru begini biasanya di printer thermal Bluetooth itu dia kalau connect biasanya ada lampu yang menandakan bahwa dia sudah connect. Jadi ini sudah connect nih dengan ESP32 ya. Nah, terus kalau misalnya terputus nih, misal saya matiin ya. Nah, terputus ya otomatis. Nah, dia masuk ke void loop tadi. Nah, jadi kalau kita nyalain, nah nanti dia akan otomatis mencoba mengkonekkan lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi itu fitur yang saya tambahin ya. Sebenarnya di example nggak ada. Tapi saya ada-adain supaya ya harus terkonek gitu ya. Kalau baru awal dihidupkan. Jadi makanya saya tambahin di void loop itu. Nah, di sini kita bisa langsung print saat kita tekan. Nah, dia akan print di sini tuh. Hello printer. Kita sobek. Nah, ini sobeknya masih manual ya. Pakai ini. Sedikit doang. Ya, hello printer. Kita coba lagi misal. Nah, ini. Nah, hello printer. Nah, seperti itu aja sih ya. Jadi kita sudah bisa membuat ESP32 ini terhubung ke pada printer thermal Bluetooth-nya gitu ya. Kita coba lagi. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, atau kita juga bisa mencoba print melalui serial ya. Karena di programnya juga sudah saya buat untuk tes melalui serial. Nah, kita di sini buka serial monitor ya. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung ketik apa yang kita mau print di printer thermal Bluetooth ini. Misal di sini saya ketik, jangan lupa subscribe channel YouTube Alim Mulyadi. Nah, seperti ini misal. Nah, ya. Nah, bisa kita langsung enter. Tapi pastikan di sini bordernya sesuai dulu ya sama serial yang kalian bikin di sini. Nah, ini saya serialnya 115.200 ya. Jadi pastikan dulu sesuai. Nah, bukan serial printernya ya, tapi serial dari ESP32-nya. Nah, itu. Nah, kita enter. Nah, harusnya dia ngeprint. Mungkin agak lama ya. Jadi dia ngirim dulu data ke ESP32, lalu dia akan mengirimkan ke printer thermal. Nah, itu dia udah ngeprint. Jadi seperti itu, dia akan mengambil data karakter ya. Nah, itu ngeprint lagi. Jadi dia agak lama mungkin ya kalau pakai serial seperti ini. Jadi kalau pakai button kenapa cepat? Karena kita sudah mendefinisikan apa yang mau di-print gitu ya. Jadi dia tinggal mengirim aja gitu ya apa yang kita mau print ke printer Bluetooth-nya ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan serial, jadi dari serial ke ESP32 dulu ya, kemudian baru dikirimkan melalui Bluetooth ke ininya ya, ke printer Bluetooth. Nah, ini udah ngeprint nih ya, tapi kan nggak ada feed-nya dia ya. Nah, kita bisa feed sendiri di sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah ada printnya tuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Alim Mulyadi. Ya, nah, seperti itu. Jadi bisa melalui tombol ataupun bisa melalui ini ya. Serial melalui komputer gitu ya. Misal Alim Mulyadi. Nah, mungkin kalau sedikit agak cepat ya. Nah, sama aja sih agak lama juga ya. Nah, udah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi mungkin nanti kita bisa kembangkan lagi program ini ya. Misal ngeprint untuk misal Pertamini gitu ya. Biasanya pakai printer thermal begitu juga gitu ya. Kalau kita beli yang
komunikasi serial kan agak mahal ya, sekitar 400 ribuan ya, sampai 500, atau ada yang 300-an. Nah tapi kalau printer Bluetooth ini kan agak murah ya. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Harganya murah, terus udah ada baterainya, dan portable gitu ya. Kalau ini kan biasanya yang serial itu yang menggunakan kabel itu biasanya tegangan 9 atau 8 ya, 8 sampai 12 volt ya biasanya. Nah seperti itu. Oke, mungkin demikian dulu video dari saya ya, cara menghubungkan ESP32 dengan printer Bluetooth. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.